Dan si sosok cewek ini bilang, kamu gak perlu khawatir dengan salah satu teman kamu. Teman kamu aman dan kamu tungguin aja di sini. Saya bakal minjem dan akan ngobrol sedikit dengan dia. Dan setelah kayak gitu, mereka ngediriin, mereka masak-masak, mereka makan. Dan Bang Udin ini nanya lagi, sebenarnya siapa sih yang lihat? Bang Panjulun bilang, gua nggak tahu bener atau enggak, memang wujudnya seperti itu atau bukan, tapi kayaknya yang gua lihat itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Gua kali ini bakal nerusin cerita tentang si Ucup yang naik Argopuro part terakhirnya nih. Semoga ini part terakhirnya dan pasti part terakhirnya lah. Pokoknya gue bakal ceritain sampai habis nih di part 3-nya ini. Dan buat lo yang penasaran dengan ceritanya, lo wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lo yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lo yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Ya, gue mau ngingetin lagi buat lu pada nih, karena memang stok cerita gue ini udah mau habis ya. Buat lu yang punya cerita horor, apalagi terutama tentang cerita seputaran gunung, lu bisa kirimin ke Instagram gue dulu, udah DM. Dan yang penting tulisannya tuh harus udah diketik ya, udah selesai diketik. Jangan yang ya gue harus ngerevisi dan lain-lain gitu. Gue belum bisa sanggup bayar penulis. Jadinya ya buat lu dimohon sangat gitu ya, yang udah ditulis di aplikasi Microsoft Word gitu kan. Jadinya gue juga enak gitu kan. Nah buat lu yang punya cerita, lu bisa langsung DM ke Instagram gue aja ya. Oke, kita bakal lanjut lagi cerita tentang si Ucup nih. Jadi si Ucup ini udah dibawa dengan seorang gadis yang nggak tahu siapa gadis itu kan. Ucup ini di belakang kan, jadi kayak ngikutin aja nih. Ngikutin terus, jalan sampai akhirnya dia ketemu salah satu gapura yang bisa dibilang kok ada gapura sebagus ini, semewah ini. Intinya nggak mewah sih, lebih ke bagus lah, antik gitu kan. Dia terus jalan tuh, ternyata pas lagi masuk ke gapura itu, setelah lewatin gapura itu, dia tuh ketemu sama satu desa. Dia lanjut lagi jalan. Itu kondisinya udah malam hari ya, masih malam hari gitu. Dia lanjut lagi jalan, dan di desa itu memang lebih ke ada beberapa penduduk yang pada keluar gitu. Dan kayak ngebungkuk, kayak ngehormat gitu. Nggak tahu ngehormat ke siapa, dia bingung gitu kan. Ngehormat ke gua nggak mungkin, apa mungkin ngehormat ke si cewek ini gitu kan. Dan si cewek ini tuh bilang, ayo kita lanjut lagi jalan, kamu nggak usah memperdulikan yang di sebelah gitu, kamu cuek aja. Lanjut lagi jalan. Singkatnya, setelah ngelewatin satu desa ini, dia ketemu lagi dengan gapura. Tapi gapura kali ini itu tuh bener-bener lebih bagus dari awal gapura yang dia lihat. Dan pas dilihat, ternyata di depannya tuh ada sebuah bangunan yang megah, bisa dibilang bagus banget gitu kan. Kok bisa? Dia masih nggak percaya nih si Ucup nih, kayak heran dan bingung dengan apa yang dia lihat gitu kan. Kok bisa ya? Ya udah deh, bodo amat. Lanjut lagi jalan. Dan pas udah jalan, baru kayak gimana ya, jadi sebelum masuk ke si bangunan tersebut, si cewek ini tuh nyuruh, di sana ada kayak telaga atau bisa dibilang ya mungkin danau kecil gitu. Kamu mandi aja ke sana gitu. Kamu mandi dulu, dan setelah mandi baru kamu masuk ke dalam gitu. Tenang, saya tungguin di sini. Jalan dong dia kan. Dan Ucup tuh
langsung kayak nurut, manut gitu. Nggak yang banyak tanya, banyak cincong, karena feeling atau firasat dari si Ucup ini, si sosok yang cewek ini itu tuh baik. Jadi kayak nggak bakal nyelakain si Ucup ini gitu kan. Lanjutlah dia jalan dan ternyata bener ada sebuah telaga yang bagus, indah banget. Di situ tuh banyak kunang-kunang dan ya walaupun hanya sebatas pencahayaan dari sebuah obor, tapi yakin dan percaya bahwa si tempat ini tuh memang indah gitu, apalagi kalau kondisi dalam siang hari gitu kan. Dia lanjut lagi dan dia tuh kayak nengok kan si Ucup ini. Dia mau buka baju, nggak mungkin dia mandi itu dalam kondisi pakai baju kan. Walaupun dia memang masih ngegendong carrier-nya, dia bakalan salin di situ juga. Tapi dia takutnya ada yang ngintip nih, ada yang ngeliat gitu. Tapi di situ tuh tiba-tiba ada satu orang laki-laki paruh baya. Dia tuh nyamperin, kamu nggak perlu buka baju, kamu masuk aja ke air, terus nanti ya udah kamu naik lagi ke atas. Kan heran, ya udah deh, gue ngikutin apa yang memang sudah jadi aturan di sini gitu kan. Dia lanjutlah jalan masuk ke air. Pertama tuh sedengkul gitu kan, dan pas dari situ dia kan ngehambur-hamburin air nih gini gitu kan, mandi. Dan si sosok laki-laki paruh baya ini bilang, kamu agak ketengahan lagi sampai batas air itu nenggelamin kamu, dia bilang. Lanjut lagi lah, nurut aja, lanjut. Udah mulai segini, dia coba tarik napas panjang dan akhirnya dia jalan. Dan pas ngerasa udah tenggelam, dia balik lagi dong, karena memang nggak bisa tahan napas lama juga, dia balik lagi. Dan menurut pengakuan dari si Ucup, jadi si telaga atau si danau kecil ini tuh pas dia jalan tuh kayak seolah ada tangga, jadi kayak nyusurin tangga gitu, makin lama makin dalam gitu. Dan udah ngerasa dia jalan lagi. Dia jalan dan pas udah balik lagi mau ke arah si laki-laki paruh baya ini, dia tuh langsung, yuk kita masuk ke dalam istana. Ucup tuh kayak heran, istana? Ditanya lah baru Ucup, istana apa, di mana gitu kan. Yang tadi kamu lihat itu istana, dia bilang. Lah terus saya masuk ke dalam mau ketemu siapa gitu kan. Lah tadi bukannya kamu dijemput dengan satu orang cewek? Iya sih, memang dia siapa? Dia salah satu raja atau bisa dibilang orang yang berkuasa di daerah sini gitu kan. Ucup tuh kayak makin heran, kok bisa gitu. Dan karena memang dia banyak pertanyaan dan bingung, akhirnya ya udahlah, gue ngikut aja apa aturan omongan lu gitu. Dia lanjut lagi jalan nih. Dia lanjut lagi jalan dan ternyata bener, sampailah dia di salah satu pintu, dibuka tuh, ada yang ngebukain ternyata. Dia jalan. Ucup baru sadar, oh iya gue belum ganti baju masih basah kuyup. Dan pas dilihat, baju dia tuh udah berubah. Baju dia masih baju normal, tapi bajunya tuh baju yang ada di dalam tas. Padahal Ucup belum pernah ngeganti baju itu. Kok tiba-tiba ada, gue bisa ngeganti baju gitu. Ucup tuh sambil mau masuk ke dalam tuh kayak mikir, kok bisa ya, kayak terheran-heran aja. Dan dia tuh lanjut lagi jalan lah. Dan sambil memikirkan kebingungan itu, dia lanjut lagi jalan. Sampailah dia, kamu duduk di sana gitu, dikasih tahu. Duduklah dia di salah satu tempat, duduk. Dan di situ memang ada beberapa orang gitu. Ucup tuh cuma merhatiin si orang ini dan melihat dari paras muka mereka tuh semua normal. Tidak ada yang pucet, yang jelek, yang buruk rupa. Bahkan Ucup tuh sampai nyebut istighfar, pokoknya sholawatan dan lain-lain. Tapi sosok itu nggak berubah, karena kan dia punya pengalaman di sebelumnya ketika dia baca bismillah mau makan, tiba-tiba sosok itu berubah kan. Tapi ini sosoknya tuh normal-normal aja gitu. Wah, alhamdulillah deh kalau memang mereka tidak berubah sesuai yang sebelumnya gitu kan. Dan gak lama ada beberapa pelayan yang nganterin kayak makanan, buah-buahan. Dan si pelayan itu bilang, kamu makan dulu, setelah makan baru kamu ketemu Tuan Putri atau kayak ya penguasa di sini lah gitu kan. Ya Ucup tanpa mikir panjang, karena memang lapar, dia makan lah. Tapi sebelum makan dia bismillah dulu, makan tuh. Makan, dan sudah makan setelah kenyang memang tidak ada. Ucup tuh nggak berfokus dengan lingkungannya. Dia baru sadar, oh iya gue belum sholat nih. Gue sholat dulu kali ya. Dia bingung kan, dia harus sholat apa gitu. Antara sholat asar atau sholat subuh atau sholat isya gitu, dia bingung.
Dan gak lama ada laki-laki yang parubaya yang ketemu di telaga itu bilang, kamu jadi imam di sini gitu untuk melakukan sholat, yang dia bilang tuh sholat isya gitu kan. Sholat isya, ya udah deh. Dan Ucup pun mengiyakan ajakan itu untuk disuruh jadi imam. Ya udahlah, dia juga toh sering jadi imam gitu kan. Kayaknya dia sholat lah. Dia sholat dan memang disiapkan tempat yang memang lumayan cukup lega, dan di situ pun banyak beberapa yang ngikut sholat juga. Dan setelah selesai sholat, dia pergi lagi nih. Memang pada saat itu Ucup tidak merasakan sesuatu hal yang aneh atau ya wajar pada umumnya manusia. Dan Ucup malah berpikiran, mungkin sosok yang di sini itu memang beneran manusia, dan memang bisa dibilang suku pedalaman atau kerajaan lama gitu yang memang tidak diekspos atau gimana gitu. Ucup tuh tidak berpikiran kalau sosok ini adalah makhluk gaib gitu pada saat itu. Udah, dia lanjut lagi lah ke tempat duduk di mana dia makan gitu kan. Pas lagi baru mau duduk, akhirnya dipanggil lagi, kamu jangan duduk di situ karena itu kursi makan. Kamu jalan lagi, nanti ketemu dengan salah satu cewek yaitu penguasa si raja ini, bisa dibilang kayak gitu kan. Dia lanjut lagi jalan dan duduk tuh. Pada saat dia sampai duduk, dia belum ketemu dengan siapa-siapa. Dan kita akan beralih ke Bang Udin dan Bang Panjul gitu ya. Kita bakal tinggalin cerita si Ucup dulu yang lagi mau ketemu dengan salah satu penguasa dari kerajaan tersebut. Nah, udah mulai memasuki pagi, bingung kan. Akhirnya Bang Panjul ini bilang, gimana kalau kita susulin salah satu orang ke belakang, gitu kan Bang Panjul. Tadinya Bang Udin ini bilang, kenapa kita nggak berdua aja? Tapi Bang Panjul punya feeling dan firasat bahwa kalau si Ucup ini kayaknya udah di depan. Walaupun Bang Udin ini nggak percaya kok bisa jalan depan gitu. Tapi Bang Panjul pun nggak bisa menjelaskan gimana bisa kejadian itu bisa ada di depan gitu. Tapi kayak feeling dan firasat aja gitu kan. Akhirnya ya udahlah, dengan keputusan kayak gitu, Bang Udin pun lanjutlah dia nurun ke Cikasur sesuai perintah dari Bang Panjul. Kalau memang nggak ada, balik lagi dan suruh naik ke sana gitu, ke bawah puncak Rengganis. Dengan tas mereka tuh atau tas Bang Udin ini dibawain, dan Bang Udin ini cuman bawa air dan makanan seperlunya. Dan kalau bisa mode kayak dikejar-kejar guguk gitu kan, harus lari gitu. Dan akhirnya setelah dibagi-bagi kayak gitu, dia tuh lanjut lagi jalan, dan Bang Panjul sampailah dia di salah satu puncak, yaitu di bawah puncak Rengganis. Karena di bawah puncak Rengganis itu kan ada satu sabana gitu kan, dia ngecamp lagi di situ. Bang Panjul ini sambil merhatiin, dia sambil kayak, ini orang kemana gitu, hilang nggak mungkin disebut hilang, dia orang yang pernah beberapa kali naik gunung. Tapi kalau memang hilang harusnya kelihatan kemana-kemananya gitu kan. Dan ini orang memang agak bandel, tapi dia kalau memang takut atau dengan panik dengan sesuatu jalur yang nggak tahu, dia pasti nanya gitu kan. Tapi kok ini nggak ada tanda-tanda bahwa si Ucup ini hilang, dia bingung mikir. Dan nggak lama Bang Panjul ini didatengin dengan salah satu cewek. Datanglah salah satu cewek, kucuk datang gitu kan. Dan si cewek ini beneran ngucap salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bang Panjul pas ngeliat langsung keringet dingin dong. Sosoknya itu bener-bener cantik banget dengan kondisi berpakaian pakaian ala-ala kerajaan gitu kan. Bang Panjul dalam hatinya udah tahu dan sadar dengan sosok yang dia lihat gitu kan. Bang Panjul tuh cuma bisa merhatiin doang. Dan si sosok cewek ini bilang, kamu gak perlu khawatir dengan salah satu teman kamu. Teman kamu aman dan kamu tungguin aja di sini. Saya bakal minjem dan akan ngobrol sedikit dengan dia gitu, kurang intinya gitu. Dan kamu tungguin aja di sini dan kamu gak usah panik. Sudah dipastikan bahwa si teman kamu ini itu bakalan selamat gitu kan. Bang Panjul tuh cuman ngangguk doang dan sambil merhatiin. Dan sosok itu tuh langsung pergi sambil ngucap salam, Assalamualaikum lagi gitu kan, pergi aja. Dan naik ke salah satu puncak, yaitu puncak Rengganis. Dan pas udah kayak gitu dia bengong dan heran kan. Bengong aja, dan saking keasikannya bengong, kayak memang gak tahu dia udah berapa lama bengong, ada yang nepuk lah pundaknya. Hei, lu ngapain? Dia langsung astagfirullahaladzim. Ternyata yang dilihat adalah Bang Udin gitu kan. Lah, lu udah sampai sini lagi aja, dia bilang gitu kan.
Ya udah sampai lah, orang udah lama banget. Dia baru sadar, lihatlah Bang Udin ke jam. Anjir, gue ngelamun berarti lama banget. Ah yang bener lu, emang lu ngelamun apa? Ngelamun jorok lu ya, dia bilang gitu kan. Enggak, kita katanya disuruh nunggu di sini. Bang Udin kayak heran kan, nunggu di sini maksudnya? Ya pokoknya gue tadi ketemu satu orang, dia suruh nunggu kita suruh nunggu di sini, dan katanya si Ucup itu selamat dan nanti dia bakalan balik ke sini. Wah, tahu dari mana lu? Ya gue juga bingung ngejelasinnya. Pokoknya gue tadi ketemu satu orang. Jadi mereka tuh kayak berdebat gitu. Sedangkan Bang Udin panik karena saudaranya tuh nggak ketemu-ketemu. Udah, ini malam terakhir, maksudnya malam terakhir kita ngecamp di sini. Lu percaya sama gua? Dan kalau memang malam ini nggak ada, oke kita turun. Kita bakalan minta tolong sama warga buat cari dan bantu gitu kan. Bener ya? Iya, dia bilang gitu. Walaupun pada saat kejadian itu tuh Bang siapa sih namanya? Bang Udin tuh nggak tenang karena kan salah satu keluarganya gitu kan, dia itu juga bisa dibilang udah diamanatin suruh dijagain, tapi ya mau gimana, udah hilang kayak begitu, paniknya naudzubillah gitu kan. Bahkan bukan lu doang, kalau gua pun bawa peserta mungkin kalau dapat kejadian kayak gitu ya udah dipastikan panik lah. Dan setelah kayak gitu mereka ngediriin, mereka masak-masak, mereka makan, dan Bang Udin ini nanya lagi, sebenarnya siapa sih yang lu lihat? Bang Panjulun bilang, gua nggak tahu bener atau enggak, memang wujudnya seperti itu atau bukan, tapi kayaknya yang gue lihat itu adalah salah satu legenda atau bisa dibilang salah satu penguasa dari gunung ini, yaitu gunung namanya Dewi Rengganis gitu kan. Bang Udin tuh kayak bengong kan, dia heran, bukannya konon. Jadi menurut sepengetahuan dari si Bang Udin ini, tidak semua orang itu bisa ngelihat si sosok Dewi ini gitu kan, si Dewi Rengganis ini. Hanya beberapa orang atau orang-orang tertentu yang bisa ngelihat si sosok ini. Bisa dibilang milih-milih lah nih sosok tuh gitu, si penguasa ini tuh. Bukannya milih-milih, ya gue juga kagak tahu, orang cuma nyampein kayak gitu. Dan Bang Panjul pun bilang, mungkin ngasih tahu kayak gitu biar kita nggak khawatir kali gitu kan. Iya kali, ya udah dah kita tungguin aja. Dah, mereka tuh nunggu selama 1 malam di situ, dan kita akan beralih ke ke si Ucup ini. Ucup tuh udah dihadapin, dan ternyata di situ tiba-tiba datanglah satu sosok cewek yang cantik, yang pakaiannya tuh awalnya cuman biasa aja, kali ini dengan berpakaian kayak serba-serbi kerajaan gitu kan. Tapi Ucup ini nggak ngenalin dengan si sosok cewek ini, padahal si sosok cewek ini adalah sosok yang ngejemput dia di awal gitu kan. Duduklah di depan. Ucup tuh kayak heran sambil melotot gitu kan, sambil bengong. Dan tiba-tiba si cewek ini bilang assalamualaikum gitu kan, dan Ucup langsung kayak kesadar, langsung nunduk karena dia tuh memandangnya terlalu lama, bisa dibilang punya kesan gak sopan kayak gitu. Waalaikumsalam, maaf. Ucup yang paling pertama tuh bilang maaf. Si sosok cewek ini cuma bilang senyum aja gitu kan. Dan ditanya, kamu kenapa bisa kesini, dan kamu kenapa bisa dirusuh atau diteror dengan sosok yang ada di bawah itu. Diceritain lah panjang lebar oleh si Ucup ini, ceritain. Dan ternyata memang si sosok yang di bawah itu adalah salah satu anak buahnya si cewek ini. Dan kita akan sebut aja nanti ya di akhirnya, si pengikut si cewek ini. Si pengikut cewek ini, dan bisa dibilang dia tuh sosok yang agak bandel, agak nakal, dan suka bikin ulah juga. Sering diperingatin, tapi sosok ini selalu aja bikin keributan kayak gitu. Dan makanya ketika di bawah dia nggak akan berani macam-macam kalau saya pribadi yang jemput. Tapi kalau misalkan yang jemput adalah pengawalnya dari si cewek ini, dia bilang itu kemungkinan ya akan berantem juga dan nggak akan nurut juga gitu kan. Dan dari situ si Ucup tuh bilang makasih. Dan akhirnya Ucup ini nanya, mbaknya ini siapa sih gitu. Mbaknya ini cuma senyum dan bilang, kamu bisa sebut saya salah satu penguasa dari gunung Argopuro ini, yang bisa dibilang, dia bilang mungkin banyak orang yang bilang di sini tuh saya tuh namanya Dewi Rengganis gitu. Kamu boleh manggil saya siapa aja, tapi orang yang nyebut saya adalah sosok Dewi Rengganis ini gitu kan. Si Ucup ini kayak heran dan bingung, Dewi Rengganis. Ya walaupun Ucup ini pernah mendengar dengan sosok legenda tersebut gitu kan. Dan dari situ tuh Ucup nggak bisa berkata apa-apa, dan Ucup cuma minta satu permintaan. Saya pengen ketemu dengan keluarga saya pengen ketemu dengan 2 orang rekan setim saya yang pada saat itu naik bareng gitu. Si Dewi Rengganis ini dia bilang, oke, yuk saya bakalan antar kamu, tapi kita harus mampir ke salah satu tempat dulu.
ya udah gitu kan. Ucup pun tidak mempermasalahkan. Akhirnya dia keluar istana dan pada saat itu diantar dengan sebuah kereta kencana atau bisa dibilang kereta kuda gitu dan disuruh naik. Naik kan Ucup bingung dong. Dalam kondisi di gunung itu naik kereta kencana, dan ketika Ucup mau nengok keluar karena memang bisa nengok ke jendela sebetulnya, Ucup itu dilarang buat nengok atau dilarang buat ngelihat keluar gitu. Kenapa saya nggak boleh ngelihat gitu? Karena ada beberapa hal yang memang tidak harus kamu ketahuin juga gitu. Dan sekalipun kamu bakal ceritain ke orang lain pun cerita kayak gini mereka tidak akan percaya juga, kata si sosok cewek ini gitu kan. Saya cuma hanya berpesan kepada beberapa pendaki atau beberapa orang yang memang naik ke Gunung Argopuro, jangan sekali-sekali melakukan sesuatu hal yang tidak baik, apalagi ya sompral atau tidak menjaga kelestarian dari hutan ini, karena di sini tuh banyak makhluk hidup yang tinggal di daerah sini. Terlepas dari sosok makhluk gaib, dia bilang ada hewan juga dan lain-lain, pokoknya banyak banget dijelasin. Dan sampailah tiba-tiba lagi asing ngobrol panjang kayak gitu, dia tiba dan disuruhlah si Ucup ini buat keluar. Ucup ini keluar kan, dan pas lagi keluar, lu tahu nggak, yang dihadapin dia adalah setumpukan emas, peti emas, dan itu banyak banget. Sepanjang mata Ucup ngelihat itu banyak banget tumpukan peti emas. Wah, Ucup tuh kayak kaget gitu kan. Dan ditanya, kamu mau? Ucup tuh bilang sambil nengok, kayak heran kan kok ditawarin gitu. Kalau kamu mau silahkan ambil gitu. Tapi Ucup, enggak, saya nggak tertarik. Saya pengen ketemu keluarga. Jadi Ucup tuh lebih kepengenan, gue kayaknya pengen ketemu sama 2 temen gue yang di belakang deh, atau 2 setim gue gitu, daripada gue harus ngambil harta ini gitu kan. Dan dari situ pas Ucup menolak tawaran itu, si cewek ini tuh langsung senyum dan dia bilang banyak orang berbondong-bondong ke sini nyari harta ini, dan mereka selalu berujung dengan kesialan atau dengan kutukan, bahkan bisa dengan kematian juga. Karena ini bukan harta yang menjadi hak milik mereka, bahkan sampai kapanpun ini harta bukan untuk diambil atau direbut gitu, karena memang sudah jadi tempatnya di sinilah dan gak bisa siapapun untuk ngambil harta tersebut gitu. Dan intinya banyak banget pelajaran yang Ucup dapat. Yang kurang lebih Ucup tuh dapat pelajaran dari sini tuh ya, lu naik kemanapun, lu mungkin terlepas dari lu percaya dengan suatu sosok demit atau setan gitu, ya ada baiknya lu jaga sikap, jaga sopan santun gitu. Bukan yang harus semena-mena ketika lu berada di gunung gitu kan. Walaupun lu gak percaya dengan sosok makhluk gaib. Bahkan gua pun punya pikiran gini, kalau misalkan lu gak percaya dengan sosok makhluk gaib pun ya itu jadi urusan pribadi lu. Tapi menurut gua ketika lu naik gunung lu percaya dengan sesuatu hal kayak gitu, menurut gua itu ada beberapa hal positif ya. Satu, lu akan takut dengan sesuatu hal, kayak lu gak akan buang sampah sembarangan. Misalkan ada satu tempat yang dikeramatkan, oh lu gak boleh buang sampah, nanti lu bakal digentayangin. Pendaki-pendaki zaman dulu itu akan selalu takut dengan hal yang kayak gitu. Oh iya, makanya tempat area tersebut biasanya akan selalu bersih. Gua akan kasih contoh, yaitu di Gunung Slamet, di pos mata air di pos 5. Itu tuh dulu tuh ada yang namanya makam. Ternyata di situ tuh nggak ada makam, tapi memang bertujuan untuk supaya orang nggak buang sampah di situ. Dan itu tuh bagus banget daripada ketimbang lu ngasih tahu pendaki-pendaki sekarang buat nggak ngasih atau nggak buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, kita bakal lanjut lagi ya, nanti kita akan bahas di akhir. Nah, setelah kayak gitu dia udah dapat pelajaran banyak, dan akhirnya dia ketemulah di salah satu puncak. Dia duduk di salah satu batu gitu kan, sambil nikmati yang namanya sunrise coy. Dan dari situ Ucup tuh kayak heran dan bingung. Dan tiba-tiba wangian itu wangi banget. Wangi, nggak tahu wangi apa. Dan Ucup tuh nggak sadar dengan si sosok cewek ini tuh kemana perginya gitu. Dan dia tuh nyangka bahwa cewek ini tuh masih ada di sebelah dia. Dia sambil ngeliatin aja. Dan gak lama Ucup tuh kayak ngedenger suara pelan banget, kayak ngucapin salam dan bilang, kapan-kapan kamu mampir lagi ke sini gitu kan. Dan Ucup ya merhatiin aja tuh si sunrise itu kan, diperhatiin aja terus. Dan makin lama makin tinggi. Dan ternyata bener, Ucup baru sadar, astagfirullahaladzim, gue belum sholat subuh. Buru-buru lah dia sholat subuh. Dan setelah sholat subuh
Dia baru sadar ternyata nggak ada, sosok cewek itu nggak ada. Tapi wangi-wanginya tuh masih kecium. Itu bukan wangi bunga melati atau bunga-bungaan kayak gitu, nggak tahu, pokoknya wanginya enak aja. Dan dia baru sadar di situ ada tulisan, ternyata ini adalah Puncak Rengganis. Dan dari situ dia baru paham, kok tiba-tiba ada Puncak Rengganis ya. Dia langsung buru-buru dong turun, nyusurin sebuah jalan yang memang ada jalurnya gitu, jalur. Dan dia ngelihat salah satu tenda. Dan dia kenal. Kok kayak gue kenal, dia lari. Langsung dia teriak, Bang Udin, Bang Banjur. Dan Bang Udin langsung dari dalam tenda, mereka berdua keluar. Alhamdulillah gitu kan. Langsung dong dirangkul si Ucup ini, ambil dicium-ciumin gitu kan, sampai nangis Bang Udin itu. Lu kemana aja sih gitu kan, sampai diomelin, ya pokoknya dapat cacian, dapat omelan, dapat harunya gitu kan. Setelah diomelin, dicaci, dimaki kayak gitu, akhirnya Ucup tuh menjelaskan lah tentang kejadian apa yang dia alamin pada saat dia ngilang itu. Dan dari situ Bang Manjul pun cuma ngangguk-ngangguk doang. Dan setelah dari kejadian itu, mereka pun akhirnya memutuskan lah buat turun dan tidak terlalu ngebahas, dan mereka pengen buru-buru cepet-cepet turun gitu kan. Mereka buru-buru cepet turun, singkatnya mereka ngelewatin tanpa ada halangan, dan sampailah mereka di Danau Taman Hidup. Walaupun sebetulnya Bang Udin ini udah nyuruh, ya udah kita turun aja karena udah nggak bakalan bener lagi diterusin, apalagi sudah mendapatkan kejadian ini. Dan setelah mendapatkan kejadian itu, tapi ya gue pengen nikmatin dulu Danau Taman Hidup gitu. Ya lagi-lagi kekeh dan kesal gitu, kayak ya udah deh, akhirnya nurutin kemauan si Ucup. Camplah mereka di Danau Taman Hidup. Memang tidak ada kejadian apa-apa. Singkatnya, malam harinya si Ucup ini keluar dan dia ngeliat dari depan tendanya itu kelihatan. Di Danau Taman Hidup kan ada sebuah bangunan kecil ya, kayak saung-saungan gitu. Dan pada saat dulu tuh bahkan ada kayak perahu-perahuan gitu. Dia tuh ngelihat sebuah kereta kencana lagi jalan, dan berhenti sejenak dan ngelihat sosok itu tuh ternyata sosok cewek yang dia kenal, yang pernah ketemu di puncak itu. Sambil senyum, dan jaraknya itu jauh, dan seolah kayak ngomong, next kamu saya tunggu lagi di sini gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Danau Taman Hidup gitu kan. Ucup tuh kayak sambil senyum sambil bilang iya gitu. Dan iyanya tuh kencengnya tuh dalam arti kedengeran lah sama yang di dalam tenda. Dan dari situ Bang Udin ini bilang, lu ngomong sama siapa sih sendirian, udah aneh banget tuh naik kargo puro gitu kan. Enggak kok, enggak apa-apa. Dan pas Bang Udin nengok ke arah sana, ternyata memang enggak ada sosok apapun gitu kan. Dan Bang Panjul tuh bilang, udah biarin aja, si Ucup mah suka-suka dia dah. Gue juga udah bingung, udah stres nanggepin si Ucup. Yang penting kita istirahat, dan besok kita beres-beres dan kita pulang gitu kan. Dan singkatnya udah dari kejadian itu akhirnya ya memang gak ada kejadian apapun lagi, dan mereka pun pulang dan dengan selamat gitu kan. Dan setelah kejadian itu mereka tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Jadi udahlah, cukup mereka bertiga aja yang tahu. Toh juga kalau diceritain tidak akan ada orang yang percaya juga dengan apa yang terjadi sama mereka juga. Dan lagian juga bukan sesuatu hal yang harus diceritakan, apalagi tentang sesuatu hal yang serem gitu kan. Dan lagi pelajaran yang dapat dari Ucup adalah ya balik lagi, kemanapun lu mau percaya dengan setan atau bukan, ya ada baiknya kalian semua itu ya jaga sikap, jaga attitude lah gitu kan. Walaupun lu nggak percaya setan, ya di situ kan ada lingkungannya yang namanya hewan, binatang gitu kan. Ya siapa tahu lu kencing sembarangan, di situ tuh ada tempat tidurnya semut atau tempat tidurnya apa, keong atau apapun gitu kan. Itu bisa ngeganggu. Jadi ketika lu pipis, BAB, lu sebaiknya ya tahu tempat lah gitu kan. Nah mungkin pelajaran yang bisa lu ambil silahkan lu ambil, yang buruknya silahkan lu buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.